Unsur kayu pada sebuah hunian memang dapat menciptakan kesan yang natural dan hangat. Dari sekian banyak jenis kayu yang ada, biasanya dalam pertimbangan pemilihannya adalah peruntukannya, apakah digunakan untuk interior ataukah untuk eksterior. Nah, keberadaan unsur kayu yang didesain sedemikian rupa dapat menciptakan ataupun menambahkan kesan klasi pada sebuah hunian. Iya, seperti hunian yang akan kita datangi pagi hari ini nih Dito nih, yaitu karya arsitek Gerald Tambunan yang mengkombinasikan unsur alami kayu dan touch of modern dari unsur baja. Ya. Jadi menurut saya ini merupakan rumah tropis yang very well designed gitu ya. Setuju sekali. Nah, kalau dalam tema Dulux Pentolite Colors of the World, ini ya, dominasi kayu seperti ini cocok sekali untuk dimasukkan ke dalam tema Wild Africa. Ditambah lagi dengan penggunaan palet warna yang memang kecoklatan gitu, Ai. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol langsung mengenai desain rumah ini dengan arsiteknya langsung, Mas Gerald Tambunan. Jadi top di Dulux Let's Color. Hai, selamat pagi. Hai, Mas Mas. Gerald. Nah, ini dia pemirsa arsitek dari hunian ini ya, Ai Iya. ya. Oke, Mas, ini yang menarik sekali dari pertama saat saya melihat dan mendatangi hunian ini adalah dari fasad depannya nih ya. Karena ada permainan material di situ ya kan, ada penggunaan kayu, ada penggunaan baja ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kesan apa sih yang ingin diciptakan dari desain fasad yang demikian ini? Kita menciptakan kesan sebenarnya modern, bentuk-bentuk Modern, ya? dasar. Gitu. Jadi di depan ini kita bikin masif tampaknya, Ya. karena menghindari matahari dari arah barat. Gitu. Oh, jadi memang rumahnya menghadap ke arah barat ya. Barat, Jadi memang kalau sore mataharinya Mataharinya. lumayan Iya, langsung direct ya. betul. Oke. Iya, dan kalau tadi kita masuk ya Dito, kalau kita lihat ke atas, di atas tuh ada detail-detail baja atau besi gitu Nah, ya, itu yang dia tuh dibuat menarik. pola-pola bolong-bolong. Yes, Nah, ini betul. bagaimana prosesnya nih Mas? Itu sebenarnya elemen dekoratif, perpanjangan dari bentuk atap yang seperti gunung, kita tarik dari belakang bangunan, mengalir ke depan, menutupi fasad depan, juga untuk mengurangi panasnya kepada bangunan seperti itu. Oh, itu juga dia. Lagi-lagi tujuannya emang untuk mengurangi panas Iya. ya, menghalang matahari lah ya Iya. gitu. Nah, Mas Gerard, tadi kan selain ada motif bolong-bolong tuh ya sebagai perpanjangan dari atap, yang menarik juga di sini ada motif yang geometrik sekali ya, Iya. kisi-kisi yang bentuknya lurus seperti garis-garis yang tersusun rapi. Nah, ini apakah ada fungsinya atau gimana? Iya, ini sebenarnya tujuan secara desain, secara fungsi dia sebagai railing. Tapi secara koridor kita mau menguatkan fungsi ruang ini. Ruang koridor ini dibuat sebagai processing entrance masuk. Iya. Jadi sembari kita naik dari tangga entrance itu kita menikmati pohon-pohon yang ada di tetangga. Yang endingnya kita membuat kolam koi yang memang pindahan dari rumah lama peliharaan dari si klien gitu. gitu. Oh, gitu. Jadi sembari tamu juga bisa diterima duduk-duduk sini untuk menikmati ikan-ikan. Materialnya ini apa ya Mas? Baja? Aluminium. Oh, aluminium. ya. Kenapa ini Mas Gerald memilih warna coklat seperti ini untuk hunian kali ini? Ya karena tujuan utamanya sebenarnya warna rumah ini utamanya adalah kayu. Klien itu suka kayu dan aluminium itu dicocokkan dengan warna kayu-kayu dan base-nya semua abu-abu dikombinasikan juga dengan kembali dinding marmer travertine yang warna krem ini. Oke. Jadi memang dibuat senada ya? Ya senada semua supaya terjadi harmonisasi dalam warna. Ya berarti bisa dibilang palet warna yang digunakan itu adalah memang warna-warna natural ya Mas ya? Betul, warna natural. Mas Gerard, ini hunian berdiri di atas lahan berapa luasnya? Kemudian luas bangunannya sendiri berapa sih? Luas tanahnya ini 400 meter persegi. 400. Luas bangunannya 800 meter persegi. Oke, berarti kalau 800 Dua kali meter lipatnya persegi ada berapa lantai? Dia ada 3 lantai bangunan ini. Aha. Nah, permintaannya dari awal klien itu mau punya gudang besar, mau ada 6 mobil. Jadi kita semua area tersebut taruh di area paling bawah. Oke, jadi area lantai bawah itu bisa dibilang sebagian besar untuk garasi ya, menyimpan Garasi mobil ya. dan gudang. Garasi dan gudang. Dan area servis juga. Oke. Oh, servis di bawah. Iya betul. Untuk area lantai atasnya kita pakai untuk area kamar tamu dan area living room, dapur dan Oke. kolam renang. Ah, ada kolam renang juga ya? Renang, Nah, betul. untuk Iya, lantai iya. paling atasnya Paling lagi? atas? Atasnya lagi lebih private, ruang-ruang seperti family room, kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Oke, nah kalau kita lihat ya Dito ya, hunian ini memang didominasi dengan elemen kayu. Yap. Ya kan, kita aja semua nih lantainya kayu, di atas juga langit-langitnya ada kayu-kayunya. Nah ini apakah ada pertimbangan pemilihan jenis kayu nggak Mas? Dari awal pertama kali saya ketemu dengan klien rumah ini,
permintaan pertama kali yang terlintas adalah dia suka kayu. Tapi kita sarankan untuk kayu outdoor terutama yang dipakai. Oke. Gitu. Ini menggunakan kayu apa? Ini kayu ulin. Kayu ulin. Oh, iya, Tampak iya. semua kayu ulin di sini. Iya, iya, iya. Semua nih, semua. Semuanya. Oke. Oke, Mas Gara, ternyata di bagian dalam hunian ini pun masih cukup banyak penggunaan material alam ya, Iya. seperti kayu dan juga marmer, travertine ini tadi. Nah, sebetulnya untuk hunian yang cukup banyak atau cukup dominan gitu menggunakan unsur alam, itu warna cat dinding yang cocok untuk Iya. dipadukan dengan unsur alam seperti ini apa sih Mas? Warna-warna seperti apa gitu? Karena di sini banyak kayu ya kita banyak pakai warna krem supaya semua senada warnanya. Krem, Gitu. kalau misalnya coklat gitu? Coklat juga Coklat masih masuk juga ya? Coklat-coklat muda Coklat ya. muda. Coklat muda, betul sekali. Nah, ini pemirsa kalau misalkan warna ya yang seperti ini, coklat kemudian dipadukan dengan unsur-unsur alami, ini sesuai sekali dengan tema Dulux Pentolite Colors of the World, yaitu salah satu temanya adalah Wild Africa. Nah, Dito, tapi yang saya lihat di sini juga rumah ini atau hunian ini tidak hanya dominan pada elemen kayu saja gitu. Ada juga elemen baja dan besi di dalamnya. Seperti yang Oke, kita lihat di betul. sini ya, Iya, menjelaskan iya. elemen baja dan juga besi. Apakah ini tidak memberikan kesan berat pada hunian ini? Harusnya tidak karena baja itu kan lebih modern. Ya. Jadi dia berkesan ringan harusnya. Ya. Selain baja juga kita kombinasi dengan elemen-elemen kaca yang elemen ini ya sebagai elemen supaya rumah tidak berkesan penuh. Jadi karena kan kaca melambangkan tidak ada batasan. Iya, iya. Jadi membatasi tapi kita bisa melihat tembus pandang Nah, gitu ya. betul. Jadi dikombinasi juga unsur-unsur hand railing yang pakai stainless ini. Iya, Mas, ya. Ya, di sini juga pintu utama dibuat juga transparan. Jadi tidak ada kesan seperti pintu utama Oke. pada umumnya gitu. Jadi keuntungannya karena memang ini kita ada di lantai 2 sih ya pintu Betul. utamanya, Iya. jadi nggak apa namanya Kelihatan privasinya tertutup. cukup Iya. terjaga sebetulnya ya. Betul, betul. Iya, nah sekarang kita mau nanya tentang interior, karena sambil jalan lebih Oke, seru ya. oke. Mas Garat, mengenai interior dari hunian ini ya, khususnya ada di ruang-ruang yang sekarang kita datangi ini, bagaimana mendesainnya supaya selaras sesuai dengan arsitektur dari hunian ini? Kan tadi udah disebutkan kalau arahnya lebih ke arah modern gitu kan. Nah, kalau interiornya seperti apa? Interiornya juga kita mengaburkan batas-batasan antara fungsi-fungsi ruang. Seperti di sini kita lihat semua menjadi satu area full, ruang makan, ruang keluarga, dapur. Tidak kita bikin batasan sesuatu yang masif. Iya. Dan semua color dari interior juga diselaraskan dengan bangunannya, material-material arsitekturnya gitu. Seperti Iya, dan coklat muda. Iya, furniture-nya pemilihan juga masih kayu ya, Dito Ya, ya? betul, Iya, ya, betul. Semuanya jadi saling berkesinambungan. Oke, nah tadi kan sempat dibilang kalau ini mengaburkan batas-batas ruang-ruang yang ada, Betul. tapi untuk supaya tetap kelihatan gitu, itu bahwa itu adalah zona Living untuk room, ruang ini, gitu. zona Iya. untuk ruang itu. Nah itu bagaimana memisah-misahkan fungsi tanpa memberikan batasan? Tujuannya memang tidak dipisahkan. Oh, memang tidak ingin terpisah iya, ya? karena Disambung. tujuannya memang menyatu. Karena semua oke. fungsi utama keluarga semua letaknya di sini. Jadi saling menyatu, semuanya mengalir. Kayak ruang ini juga dibuat mengalir seperti di antara dua ruang terbuka, seperti dua teras, seperti tangga ini kesannya seperti di area teras gitu. Jadi kita seperti seolah-olah duduk di tengah-tengah diapit antara dua ruang terbuka gitu. Jadi bisa dibilang area tangga ini bisa kita sebut sebagai area eksterior atau teras gitu ya, karena memang ada pengulangan material di sini yaitu material kayu yang juga digunakan pada area eksterior. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Jadi karena kayu ini dari awal kita masuk sudah mengalir ke dalam rumah. Jadi dia melambangkan memang area luar. Kebetulan juga di atas area tangga ini kita buat skylight yang langsung bisa view-nya melihat langit udara luar. Seperti itu kurang lebih. Keren, Nah, sekarang keren. saya mau ke area eksteriornya kayak yang di belakang nih. Nah, menarik seger nih. soalnya ya, Iya, ada air-air Biru-biru di situ airnya kan. gitu. Oke, kita bergerak ke sana ya Mas ya. Ayo, Ya. mari. Wow,
Asik banget ya kalau ada Iya. bukaan di dalam rumah seperti ini tuh Iya. rasanya lega gitu kan. Iya, dan ini berasa sekali kalau misalnya kita berada di luar seperti ini, di area eksterior gitu ya. Yap. Unsur alamnya, nature-nya itu kental sekali ya Dito ya. Ya kan, Betul. karena bukannya banyak, ada pohon-pohon, daun-daun. Nah, lalu bagaimana dengan Mas Gerard memberikan pengalaman gitu ya, pengalaman yang seperti yang saya rasakan seperti ini, tapi bagi penghuni yang di dalam nih. Ya, tentu bisa karena banyak ada bidang-bidang transparan di sini kita buat ya. Jadi Oh, kaca ini ya karena tadi untuk mengaburkan batasan antara ruang luar dan ruang dalam gitu. Kita juga duduk di dalam berasa seperti di luar juga sama. Oke. Seperti ini kita batasan teras juga tidak terpaku hanya di batasan jendela. Kita tarik ke dalam supaya batasan itu benar-benar kabur gitu. Oh, Jadi makanya benar-benar ada sedikit bagian Kayu yang ya? sama menggunakan kayu Betul, juga ya, seperti betul. ada yang di luar ini. betul seperti void sedikit walaupun sedikit tapi cukup pengaruh untuk membentuk kesan ruang luar yang masuk ke dalam itu. Iya, jadi lantai 2-nya itu tidak di fullin ke dinding luarnya, Iya. tapi Betul, dikasih betul. sedikit jarak. Betul. Iya, Wow, jadi biarpun menarik saya duduk di sekali. dalam, jadi saya bisa merasakan gitu ya, benar, benar, alamnya benar. seperti apa. Itu dia, bagus, bagus, bagus. Nah Mas, ini satu pertanyaan terakhir sebenarnya lebih ke tips ya bagi pemirsa di rumah, gimana sih caranya memadu padankan Iya. berbagai macam material seperti yang ada di hunian ini kan ada penggunaan batu alam, kemudian ada penggunaan kayu, ada kaca, kemudian Ada ada baja. logam ya, baja Iya. ataupun aluminium kan tadi. Nah, supaya tetap kesannya modern, tapi dia bisa selaras dengan unsur-unsur natural juga. Nah, ini bagaimana? Yang pasti kita kalau dari saya terutama untuk mendesain tidak banyak menggunakan warna yang terlalu ramai. Maksudnya dia digunakan satu tone, semua Iya. warna-warna turunan yang saling selaras. Gitu. Yes. Nah dari warna-warna tersebut kita seimbangkan dengan nature. Nature itu bisa kita tampilkan dengan kesan hijau, Ya, kesan asri pohon-pohon ya. seperti ini Oke. untuk melunakkan semua warna-warna tersebut Iya, biar iya, seimbang. iya. Oke, jadi bisa dibilang yang mengikat semua material itu tadi adalah warna ya. Iya. Seperti tadi misalnya kan ada warna aluminium, juga dicarinya yang warna kecoklatan seperti kayunya gitu ya. Iya. Jadi dari warna itu langsung bisa selaras ya dengan Betul. sendirinya. Ya, jadi bisa dibilang nih hunian tropis seperti ini yang menggunakan banyak sekali unsur alam seperti kayu memang cocok menggunakan palet warna kecoklatan yang Ya. sesuai dengan Dulux Pentelight Color of the World, yaitu dengan tema Wild Africa. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Dulux, let's